Oke, setelah break yang ternyata sebentar Win, ya kira cuma sebentar kayak cuma 1 menit, tapi ternyata agak sedikit lama. Jadi langsung aja kita mulai, ini dia game kedua kita, Miramar. Yes, betul banget, dan juga pastinya ke-16 tim yang bertanding sudah mulai bersiap-siap untuk mereka bisa turun ke bagian drop zone mereka. Dan sepertinya circle dan juga pesawatnya terutama ini pelit banget karena bagian selatan. Yes, ini serupa tapi tak sama ya. Kalau kita ingat dari flag pad Erangel tadi sama flag pad yang ada di Miramar sekarang, hampir sama karena datang dari bagian kanan atas menuju ke arah tengah dari map yang dimainkan. Tapi circle nih, apakah akan serupa tapi tak sama juga dengan kondisi di Erangel pertama tadi, di mana di Erangel tadi circle-nya itu ke kanan bawah. Iya, betul banget. Dan juga kita bisa lihat juga udah mulai terjadi penumpukan nampaknya di arah bagian Cruise Devil yang kita tahu BFD. Itu juga turun di arah bagian Cruise Devil. Untuk saat ini terpantau ada satu tim yang berwarna lain yang berpatokan juga dari arah tim Eagle ternyata yang bertemu dengan tim Bonafide. Betul sekali, tapi knockdown sudah berhasil diamankan. Kali ini Bonafide berhasil mendapatkan satu anggota Requiem dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Bonafide. Dan bot sudah mendapatkan weapon tapi kayaknya belum terlalu bagus untuk bermain middle range karena dia hanya mendapatkan sebuah shotgun. Dan circle ternyata kali ini menuju ke bagian kanan tapi ke atas. Yes, betul, dan ternyata bukan dari tim Eagle Esports melainkan dari tim Varang yang jaraknya berdekatan dengan tim Bonafide. Dan kita bisa lihat satu buah confirm elimination didapatkan terlebih dahulu, opening knock dan juga opening confirm eliminationnya oleh tim Bonafide. Yeay, dan agak bentrok juga kalau kita lihat karena ada APG juga yang tidak terlalu jauh jaraknya di arah kiri dari circle pertama. Terus dari arah Varang yang sudah kehilangan satu anggota mereka, kali ini mereka sedikit menurunkan temponya di arah Cross Del Valle. Belum ada fight yang terlalu komit di antara kedua tim ini, hanya mengamankan beberapa titik-titik saja di kota ini. Yes, betul, dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Juggernaut juga dia benar-benar stick banget di area bagian compoundnya, nggak mau berbuat pergerakan begitu agresif karena tim Bonafide. Dan juga first blood didapatkan oleh tim RRQ juga. Wow, ini luar biasa banget untuk kedua tim Indonesia, mereka berhasil bisa mengungguli untuk di early game-nya pada hari ini. Dan fight juga terjadi dari bagian Pekado, ada tim M42 dan juga Vestclan yang bertemu saat ini posisinya dari dua tim yang berbeda. Yes, betul sekali. Sementara kali ini kalau kita berpindah seperti yang dibilang sama Windy, di arah Pekado ada dua tim yang bentrok juga. Ada Face Clan yang mendapatkan gangguan karena kita tahu gitu kalau misalkan Face Clan punya drop zone di arah Pekado. Tapi kali ini ada tim lain lagi yang ingin mencoba peruntungan mereka untuk memperebutkan area Pekado. Ada M42 Esports yang masih memantau dari bagian arena, sementara dari Face Clan mereka lebih memaksimalkan kontrol mereka di bagian apartemen merah. Yes, betul, Filipina dan juga Thailand yang bertemu di area bagian Pekado. Dan sebelumnya Face Clan nggak ada yang coba untuk ngekontes dia di area bagian Pekado, tapi sekarang akan coba dikontes nampaknya oleh tim M42 dan Tony K berusaha untuk membagi splitnya mereka mengamankan ke arah bagian apartemen merah karena dari arah bagian arenanya itu dikuasain oleh tim M42. Windy, enak mana sebenarnya Win? Setup di arena atau setup di apartemen merah menurut lu? Untuk Windy ya? Iya. Di apartemen merah gak sih? Kenapa emang? Karena kalau misalkan kita arena kan udah pasti tahu nih banyak banget celah-celah yang bisa dijepit segala macam. Cuma kalau misalkan di apartemen untuk kita nge-push ke arah bagian apartemen aja bisa dibilang gambling. Oh oke, jadi lebih enak di apartemen merah ya? Iya, menurut Windy ya kan? Benar, karena kan pendapat orang ya sah saja dan berbeda pastinya. Tapi tiba-tiba dari Bonafide mereka berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari tim Varang, di mana kali ini Insider yang akan dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Bots sudah mulai bergerak dan ada Kabu. Apakah kali ini Happy bertiga bakal sukses karena dua granat bakal langsung dilemparkan oleh seorang Bolt, dilemparkan menuju ke arah broken wall dan pick dari seorang Kabu masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya karena Bonafide. Dua pemain Bonafide langsung begitu percaya diri, ada sedikit granat yang dilempar tanpa dimasak dan kembali lagi tumbang satu anggota dari tim Varang. Yes, betul, dan juga nampaknya Varang hanya menyisakan last man standingnya untuk saat ini akan coba dicari dari arah seorang Juggernaut yang dari tadi tidak memberikan suara sekecil apapun. Dan bahkan lihat ada commit push yang dibangun oleh seorang Tony K. Knockdown didapatkan lebih dahulu oleh tim Vestclan, di mana dari arah tim M42 terpantau satu player knock-out, tapi pantauan grab dari Tony K masih belum bisa mengeliminate player knockdown dari arah tim M42. Betul, dan lihat dari Face Clan mereka begitu percaya diri kali ini bakal membangun setup mereka. Satu low HP sedang dalam proses healing, sudah selesai melakukan healing, tapi ada satu orang yang bakal menjaga dari bagian atap. Sudah melihat beberapa pergerakan dari Face Clan, namun masih utuh semua anggota dari Face Clan, tidak ada yang terknockdown sama sekali. Mereka sudah di bagian bawah dari bagian arena ini. Sementara Bir
mungkin bakal masuk dari bagian luar. Sudah mulai ada beberapa pergerakan terlihat bahwa mereka memainkan granatnya, dan granat sudah mulai dilempar ke bagian pintunya dan dimainkan kembali, ditutup pintunya. Damage tidak ada yang masuk. Pemain Face dan juga ke arah pemain dari M42. Yes, betul. Dan juga nampaknya Face Clan yang saat ini lebih mendominasi untuk mereka bisa nge-push masuk ke arah bagian dari bagian arena untuk saat ini. Dan nampaknya dari arah bagian belakang terpantau Vintores masih bisa memblocking vision dari bagian belakang, dan M42 juga ter-knockdown. Tapi ada trading yang terjadi di mana dari seorang Dragon masih bisa memberikan backup fire-nya ke bagian belakang dari arah seorang Vintores. Oh, Vintores terspot. Sebuah trade talk pun terjadi, dan dari seorang foe ada di bagian atas, bahkan Odege juga ter-knockdown. Dua anggota dari Face Clan kali ini tumbang, walaupun ada sebuah trade talk lagi yang terjadi. Satu anggota dipulangkan ke arah lobby, dan untungnya masih ada yang bisa memberikan backup ke arah Odege, dan satu orang lagi bakal terspot melakukan proning untuk menutup angle shoot, dan Vintores dipulangkan ke arah lobby. Sama-sama kehilangan satu anggota untuk Face Clan dan juga M42. Yes, betul. Dan juga nampaknya Dragon akan segera melakukan upaya revive terhadap rekan satu timnya, dan Beer 11 masih berusaha untuk menjaga lagi vision lebih tinggi untuk bisa mengclear lagi area mereka, dan upaya revive pun sedang dilakukan hal yang sama oleh tim M42, tapi akan terblok juga di mana Beer 11 kalah fight-nya dengan seorang Cow dari arah tim M42. Betul sekali, lagi dan lagi kali ini Face Clan melakukan setup yang tidak terlalu rapi. Satu orang bakal menjaga di bagian tengah, di arah bawah belum ketahuan juga, dan nggak ada angle shoot datang dari arah Face Clan, membuat Pau masih bisa bergerak bebas di bagian bawah. Tony K sepertinya sudah mulai bangkit kembali kali ini, sudah mulai mengokang granatnya, sedikit bertukar posisi karena kali ini yang ada di bagian balkon luar adalah pemain dari M42. Yes, betul. Dan nampaknya Mr. Fox juga udah mulai mengetahui letak pasti dan akan coba dilangsungkan beberapa lemparan granat, akan ditrialkan, dan nampaknya Beer 11 berhasil bisa men-take down player dari arah tim M42, bisa last standing dari arah seorang Reza, ternyata masih bisa menghindari beberapa double pick yang dilakukan oleh tim Westland. Betul, masih bisa digocek. Last man standing ini betul-betul licin banget, udah kayak Blood menghadapi dua pemain dari Westland yang tersisa. Free Fire diberikan, berpindah ke arah ruangan yang lainnya lagi, diberikan Free Fire barisan dua orang, tapi kali ini low HP dari seorang Peo membuat dia harus dipulangkan ke arah lobby dan Face Clan. 4 elimination mereka dapatkan, tapi mereka harus kehilangan seorang Vintores. Yes, betul. Tapi setidaknya mereka berhasil bisa memenangkan fight-nya di arah bagian Pekado dan kembali mempertahankan tata mereka kembali di Miramar kali ini. Dan nampaknya rotasi juga segera diupayakan oleh tim For Rivals yang bergerak dari area bagian HDP. Seharusnya udah mulai touchdown juga ke arah bagian luar dari El Azhar. Betul sekali ya, dan ternyata yang udah mulai panas tidak hanya di in-game, tapi bahkan di kolom live chatnya juga udah panas banget. Tapi panasnya bikin gue bingung. Kenapa Kita tuh? lagi nontonin turnamen PUBG Mobile, Betul. yang dibanding-bandingkan adalah skor dari pertandingan yang lain gitu. Masih tetap dibanding-bandingin. Udah jelas berbeda banget konteksnya antara game mobile dan juga yang lainnya lagi gitu kan. Udah jelas beda, tapi masih dibanding-bandingin, ngotot lagi saling ngehina satu sama lain. Makanya gue heran banget, kenapa nggak nikmati nonton aja gitu, ngedukung aja gitu. Stop menghina, berikan dukungan untuk prestasi bagi negaranya gitu loh. Itu lebih mantap ya dibandingkan saling menghina di kolom live chat. Karena hal tersebut malah menunjukkan bahwa yang menghina ini kurang berpendidikan ya. Ya, betul. Karena kan dari sisi sport dan juga e-sport adalah dua hal yang berbeda. Dan Betul. juga kedua sisi yang berbeda itu mereka memiliki vision yang sama juga, tujuan yang sama juga untuk bisa membanggakan tentunya nama Indonesia. Dan juga nampaknya fight udah mulai terjadi juga dari arah tim Mugen dan juga dari arah tim Infinity. Betul sekali, tadi Infinity sudah mendapatkan satu knockdown tapi belum terkonfirm menjadi sebuah elimination. Tapi Logan percaya diri sekali menembak dari bagian belakang dan tidak ada yang connect. Tapi setidaknya mereka sudah mengkonfirm dua elimination untuk tim Infinity. What? Dia kejar sampai akhirnya meledukkan satu mobil lagi, dan akhirnya mereka mendapatkan total ada 3 elimination sampai di menit ke-9 ini. Wow, fight yang cukup cepat juga terjadi di area bagian Infinity, di mana last man standing harusnya tersisa untuk tim yang sedang dikejar oleh Infinity, di mana dari arah Mr. Vive juga bertemu dengan last man standing dari arah tim Mugen yang dipukul mundur posisinya mereka dari arah tim Infinity, dan juga cekungan yang mereka ambil juga bisa banget ngelok angle-nya ke bagian bawah, dan nampaknya udah mulai terpantau juga akan dihancurkan beberapa vehicle yang belum sempat dimaksimalkan oleh tim Westland. Yes, nggak dapat orang, vehicle pun jadi gitu. Bakal diganggu pergerakan dari Face Clan karena ada beberapa vehicle yang udah mulai dihancurkan juga oleh The Infinity saat ini. Belum ada fight di tempat lain lagi karena ada beberapa hal yang apes dirasain sama satu tim. Satu tim tadi ya? Iya betul. Yang
rotasinya kepotong sama The Infinity. Itu udah benar-benar apes banget lagi rotasi ketemu sama The Infinity. Terus tiba-tiba kehilangan 3 pemain dan hanya menyisakan last man untuk tim tersebut. Yes, betul. Dan juga posisi dari last man standing Mugen juga berdekatan banget sama player dari arah tim Voice Clan yang mereka juga masih stay di area bagian Pekado, dan Beer Eleven juga nampaknya tadi berusaha untuk scouting sedikit, berusaha untuk memberikan beberapa backupnya ke arah bagian depan karena mungkin tahu udah mulai kedatangan tamu barunya, dan Mr. Five menyadari betul hal tersebut. Yes, ini udah kepres banget pergerakannya, udah mulai ketahuan juga, tapi dari Clan sendiri kayaknya nggak bener-bener dicari deh. Mereka masih asik untuk melakukan looting dulu. Secara screening mereka juga menurut gue unik, nggak yang tiba-tiba dilupakan begitu aja, tapi mereka bener-bener respect dengan apa yang ada di sekitar mereka juga. Dan akhirnya melihat beberapa pertemuan yang terjadi kali ini dari arah For Rivals, Ipo mencoba keberuntungannya dengan menggunakan Rambo tadi untuk mendapatkan sebuah knockdown, tapi hanya damage yang dia cicil dan tidak terlalu banyak damage yang diberikan. Dan akhirnya last man dari Mugen terspot, Beer Eleven menjadi eksekutor dan memulangkan Mugen ke arah lobby. Yes, betul. Juga fight masih terus terjadi dari jarak yang cukup jauh antara APG dan juga For Rivals, dan juga sudah boleh dikokang kembali Kar dari arah seorang Apple berusaha untuk mendapatkan headshotnya ke arah tim APG, tapi satu buat tapping yang tadi cukup memberikan damage yang begitu mendalam ke arah seorang Stalker dari arah tim APG. Yeay, dan sudah ada beberapa tembakan juga yang diberikan dari APG menuju ke arah For Rivals, tapi di arah elimination feed udah mulai rame nih, di mana Bonafide kayaknya satu anggota mereka ter-take down tadi, tapi belum tertangkap oleh observer kita atau oleh switcher kita untuk dilihat kondisinya seperti apa, fight mereka seperti apa juga. Sejauh ini 11 menit game berjalan, sudah ada 2 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan juga ini fightnya jauh lebih intens dan juga jauh lebih menegangkan dibandingkan Irregular sebelumnya. Dan dari area bagian tim APG juga Stalker akhirnya tertangkap posisi juga dari arah angle tim For Rivals, tertumbangkan, terknockdown, belum terpantau, akan coba dilakukan upaya revive karena angle-nya benar-benar di lock banget, bahkan flank juga udah dibangun dari arah seorang AP, berusaha untuk menjepit ke arah bagian kanan dari pertahanan tim APG. Yes, dan saving fire berikutnya bakal diberikan oleh seorang AP dengan M14-nya, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi setidaknya dari APG, pergerakan mereka semakin tertekan karena yang dilakukan oleh For Rivals itu benar-benar komit banget untuk mengganggu mereka. Ya, betul banget. Dan juga Geekfam udah mulai touchdown juga dari arah QB dan juga dari arah seorang Miracle, lebih beli untuk melanjutkan lagi rotasi mereka menuju ke arah bagian Tiara Bronca, dan dari arah Buah Gaming, Newbie dan juga Global mereka berusaha untuk mendapatkan sisi tertinggi dan ngelok juga angle-nya ternyata ke arah tim APG yang dijepit oleh 2 tim yang berbeda. Betul sekali. Kali ini mereka lolos dari arah For Rivals, tapi mereka bertemu dengan Buah Gaming. Apakah Buah Gaming mampu memberikan tekanan mereka ke arah tim AKG? AKG bener ya? APG. Sorry, AKG lagi. APG yang ada di bagian lower ground mereka. Dan Buah Gaming kayaknya memilih jalur yang lain. Mereka tidak ingin mengambil sebuah resiko. Gila ya, emang cara paling enak turun tuh dengan menggunakan mobil. Asal nggak ngebug aja tuh vehicle, udah enak banget buat turun dari tebing ke bagian bawah. Betul, dan juga nampaknya lebih aman lagi posisi dari arah tim APG akan coba ditinggalkan oleh Buah Gaming. Tapi dari kejauhan juga dari For Rivals juga sudah boleh mengintai ke arah bagian sekitar mereka, dan dari arah Stalker yang tadi tertumbangkan berhasil bisa revive lagi dan kembali lagi memperkuat line up dari arah tim APG. Kebuka sendiri. Iya. Ternyata yang horor nggak cuma di dunia nyata ya. Ternyata in-game juga. Gua kira yang horor adalah chat yang tidak dibalas-balas, tapi ternyata pintu kebuka sendiri lebih horor. Horor karena paniknya sih ada, deg-degannya sih ada. Betul. Gitu. Mungkin itu bug observer aja. Kalau di in-game gue yakin itu pintunya udah kebuka karena dibuka sama teman-temannya dia yang lainnya, yang udah terlebih dahulu sampai. Tapi untuk circle yang ketiga, bouncingnya ke bagian utara mengambil ke arah Crash Del Valle. Agak nyesel nggak ya Bonafide keluar dari sana? Iya betul, karena kan ini masuk banget ke ranahnya circle mereka, dan nampaknya dari Orange juga mereka cukup jauh, bahkan udah mulai ada semakin depan lagi, dan mereka menjaga angle yang berbeda ke arah tim yang berbeda juga. Dan ini adanya bold movement banget dibangun oleh tim-tim, dan dari arah Eagle Esports juga mereka berusaha untuk rotasi mendapatkan area yang lebih nyaman lagi. Tapi di depan mereka juga terpantau ada tim RRQ yang udah mulai masuk juga dalam jangkauan dari Eagle Esports. Yes, sebenarnya gue pengen banget ngelihat RRQ lagi gitu untuk memperhatikan apakah tulisan dan benderanya udah bener atau belum nih. Karena tadi RRQ salah bendera ya. Kaget loh gue tiba-tiba bendera RRQ bukan Indonesia, ya wajar karena untuk hari yang pertama harusnya udah mulai diperbaiki untuk di game kedua kali ini. Dan ini dia Ed Friend
yang tadi mendapatkan WWC di game yang pertama. Mereka memberikan tekanan kepada The Infinity, di mana Infinity juga sedang membangun rotasi mereka. Infinity bermain di bagian outer circle, sementara dari Adfriend juga masih bermain di bagian luar circle. Nggak terlalu terburu-buru nih. Dua tim yang punya kayaknya tipikalnya agak sedikit sama untuk bermain di bagian luar circle. Ya, walaupun tadi dari arah Infinity sedikit tersendat posisi mereka, berusaha terhalang di arah bagian belakang, dan nampaknya mereka akan kembali fokus lagi untuk membangun rotasi mereka. Gotani berusaha untuk menyusul juga rekan satu timnya ke bagian depan yang terlebih dahulu masuk ke arah bagian circle, dan juga jalur yang mereka tempuh kalau misalkan kita lihat dari bagian minimap ini masih aman banget buat mereka lewatin. Harusnya iya sih, karena daerah mereka juga perkotaan yang mereka pilih gitu. Jadi secara posisi mereka cukup enak banget kalau misalkan ada yang nembak tinggal ngumpet di beberapa kompon yang ada di arah kota tersebut. Tapi beda hal dengan RRQ gitu. Mereka split ke arah 3 titik yang berbeda, 1-1-2. Setup yang mereka lakukan 2 orang di bagian kompon, sementara 2 orang mati dari area perbukitan, dan dari Buah Gaming mendapatkan knockdown ke arah Adfriend. Berarti Adfriend bertemunya dengan Buah, bukan dengan The Infinity. Yes, betul banget, dan juga fight banyak banget terjadi dalam jangka ataupun jarak yang cukup jauh. Sementara itu dari arah tim Buah Gaming juga kembali memberikan beberapa suppressing fire-nya ke bagian depan, tapi masih belum bisa mendapatkan korban ataupun knockdown selanjutnya untuk tim Buah Gaming. Yes, gue ada feeling kayaknya dari Forever's mereka bakal bakal agak nyayur buat di game kali ini. Karena dari angle ini aja mereka udah bisa ngelihat karena dua tim yang berbeda. Betul. Sebuah rotasi yang YOLO tadi menjadi santapan dari The Infinity. Mereka bakal menambah untuk pundi-pundi poin The Infinity. Yes, betul. Yangon Galacticos yang terpantau 1-1 player dieliminasi oleh tim Infinity, dan dari arah Orange Play juga berusaha untuk memberikan beberapa suppressing fire lagi predict shot ke bagian depan, tapi ternyata targetnya itu karena tim Bonafide dan Tuyul juga nampaknya udah mulai terpantau, terknockdown, dan nampaknya Uci berusaha memberikan beberapa backup fire ke bagian belakang dan juga depannya berusaha untuk menjaga angle-nya agar bisa di-revive rekan satu timnya. Ya, betul banget, dari seorang Sansan ya yang ada di dalam sebuah rumah dengan menggunakan karnya. Sudah mulai dikeker, namun ada tembakan peringatan juga dan sebuah tapping fire, tapi untungnya nggak muncul di elimination feed. Tadi kayaknya kepalanya kelihatan dari pemain Bonafide, tapi untung nggak muncul di elimination feed. Yes, betul banget, dan juga Knock tapi kita bisa lihat, tapi kok nggak muncul di elim feed ya? delay kayaknya. Mungkin delay atau ada sedikit bug observer yang kita alami. Yes, betul, dan juga kita akan fokus kembali di mana dari arah Geek Bonafide mereka udah masuk ke bagian circle, tapi begitu banyak tim-tim yang nge-spot juga posisi mereka, dan nampaknya dari arah AF satu player terknockdown dari arah tim Infinity, lagi dan lagi akan void lagi dari arah Mela juga terknockdown. Ada trading terjadi antara dua tim yang berbeda. Betul, kali ini Adfriend bakal join the fight. Ternyata ada three-way showdown yang terjadi. Nuzi sedikit mengambil bagian belakang dari arah Adfriend, sudah mulai turun dari arah baginya dan mengamati sebuah lower ground, tapi malah membuat angle-nya terbuka dari bagian belakang. Ternyata Buah Gaming punya angle menuju ke arah Nuzi, dan Nuzi bakal menjadi buah geprek, menerima semua tembakan dari tim Buah. Logan juga menerima tembakan dari bagian belakang. Ternyata Adfriend sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk mengintip di manakah pemain-pemain Infinity berada. Last man standing, Windy. Yes, betul, ekspektasi yang tidak sesuai dari tim Infinity. Ternyata ada Buah Gaming yang justru menjadi tim yang harus diwaspadi benar-benar oleh tim Infinity. Sementara itu dari bagian depan juga tim AF semakin berani lagi untuk bisa mendekati posisi dari arah tim Infinity, dan dari arah Blackham juga masih berusaha untuk spot posisinya ke arah tim Buah Gaming. Pisau pun apakah mulai terpantau, akan coba di-spray ke arah bagian depan, tapi masih belum bisa menumbangkan playernya. Logan dapat satu, tapi refrag terjadi dengan begitu cepat. Palord berhasil memulangkan The Infinity menuju ke arah lobby. Ya, betul, dan juga nampaknya Infinity tadi terhimpit banget posisinya oleh kedua tim yang benar-benar ngelok banget ke arah mereka. Dan sementara itu fight juga masih berlangsung antara Buah Gaming dan juga dari arah Adfriend, dan sementara itu dari arah The Farang juga harus post di posisi yang ke-13 untuk saat ini. Betul, dua tim Indonesia masih bertahan tentunya, sementara Buah satu persatu anggota mereka juga sudah mulai tumbang karena Adfriend tiba-tiba yang tadi dibantu oleh Buah, kali ini mereka malah yang terkesan kayak berkhianat ya. Tiba-tiba ada granat, wih, Duar Bebek masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Lemparan granatnya terkesan terarah, tapi ternyata masih belum bisa menumbangkan satupun anggota dari Buah Gaming. Yes, betul, tapi juga nampaknya ada three-way showdown antara RRQ, Eagle Esport, dan juga tim yang berusaha untuk dieliminasi oleh tim RRQ. Dan nampaknya dari Buah benar-benar kelok banget posisi mereka, nggak bisa banyak pergerakan, dan mereka juga harus bergerak lagi masuk ke bergerak. Tapi RRQ dan juga udah fight juga, tapi granat tadi yang benar connect banget menumbangkan satu player. Betul, bahkan RRQ fight ke arah dua tim yang berbeda gitu. Mereka fight ke arah Adfriend, terus mereka juga memantau pergerakan yang dibangun oleh tim Arts yang ada di bagian atas sebuah pegunungan, dan sepertinya satu persatu dari Arts sudah mulai tumbang, dan kali ini Asa masih menaiki bukit tersebut.
Ada Buah yang sudah mendapatkan beberapa poin elimination lagi untuk tim mereka menyisir di bagian atas. Edfriend bakal tumbang satu persatu dan Edfriend pun rata. Mereka pulang ke arah lobby di urutan ke-12. Yes, betul. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari intipan map nyata di Bonafide, mereka nyaman masuk ke bagian circle, membagi splitnya juga, vision yang berbeda juga, dan nampaknya dari Buah habis menangin poinnya tadi, mereka harus bergerak lagi untuk mereka bisa masuk ke bagian play zone, tapi pertemuan yang tidak kita inginkan terjadi antara RRQ dan juga Bonafide. Betul, kalau dilihat dari Bonafide, kontrol mereka udah enak banget. Mereka kurang lebih mengamankan 50% dari zona yang kelima untuk menit ke-20 kali ini. Nggak terlalu bisa overpick ke arah RRQ karena mereka juga terlihat dari bagian belakang di mana Eagle Esport, lalu dari For Rivals, bahkan ada satu tim yang bakal rotasi di belakang dari Bonafide juga bisa melihat angle ke arah dia, tapi Auto Tusun melihat sebuah vehicle yang dikendarai oleh Punggawa dari RRQ. Yes, betul. Dan juga berusaha untuk di-cut juga rotasi dari arah tim For Rivals. Berusaha untuk take cover di arah bagian beberapa lengkungan yang mereka punya saat ini, masih berusaha untuk memainkan area mereka aja, sementara itu Orange semakin teruk lagi dengan berpulangnya satu player lagi dari arah tim Orange, menyisakan satu player lagi. Pop yang terpantau juga masuk ke dalam jangkauan dari arah tim Geekfam, bahkan granat dari atas benar-benar memborbadir banget pertahanan dari arah tim RRQ. Betul, phase lane pun sudah selesai, mereka dipulangkan karena lobby, sementara RRQ berarti hanya menyisakan last man standing mereka karena dua pemain sedang knockdown, entah di bagian mana yang belum bisa untuk diselamatkan, dan sepertinya Asa pun dipulangkan karena lobby, berarti hanya menyisakan satu knock dan satu alive dari pemain RRQ-nya sendiri. Ya, betul banget. Dan juga ini masih banyak banget tim-tim yang berusaha untuk mengeliminasi lagi tim-tim yang masih tersisa, dan bahkan dari arah RRQ berhasil bisa menculik satu player dari tim Bonafide, bahkan dijepit posisinya oleh kedua tim Indonesia, Bonafide dan juga RRQ, tapi Boss dan juga Tuyol mereka berbarengan dua player untuk mengepikin satu bersama, tapi tertumbangkan, dan nampaknya lihat dari arah seorang Buah Global berhasil bisa berusaha untuk mendapatkan prediction, bahkan knockdown ke arah tim yang tepat berada di depan mereka saat ini. Iya betul, Buah juga bermain di pinggiran zona, apalagi di arah timur juga cukup ramai. Ada 1, 2, 3, 4 tim di sekitar Buah Gaming, dan Yangon Galacticos yang menjadi korban pertama di sekitar sini. Satu persatu mereka pun tumbang, dan lihat dari Bonafide mereka masih mengamankan sebagian kecil dari circle yang ke-6. Yes, betul. Dan kita lihat juga dari arah bagian mini post itu ditempatin oleh last man standing dari arah tim Orange. Pop masih bisa bertahan hingga detik ini, bahkan di depannya mengetahui pasti ada satu tim yang bisa banget kalau misalkan Pop ingin mengambil kesempatan, tapi dari arah tim Bonafide juga mereka masih tiga player mereka, bahkan kalau mereka terjadi dari Buah berhasil bisa mengeliminasi semua player dari arah gila banget sih. 10 elimination untuk di circle ke-6 di menit ke-22, dan masih ingin menambah korban-korban berikutnya. Bonafide sudah terpantau oleh Buah Gaming, tapi Buah Gaming juga memantau daerah sekitar mereka yang lebih dekat karena Bonafide masih agak sedikit jauh di bagian seberang sana. Sementara Bonafide masih mencari last man dari RRQ. Peko pun tumbang, dan sepertinya Peko sudah sulit banget untuk diselamatkan. Bonafide masih mencari keberadaan dari Morg yang menjadi ninja. Lower ground, smoke sudah di setup, dan itu susah banget buat dicari oleh pemain-pemain dari Bonafide. Ya betul, dan sementara itu dari arah Ucup akan fokus lagi ke arah bagian tim Orange di bagian depan, dan nampaknya dari arah Ucup juga berusaha untuk memberikan beberapa predict shot lagi ke arah bagian smoke yang udah di pop out juga, tapi Buah sekarang posisinya kembali terhimpit lagi karena mereka itu terpisahkan dengan jalan raya yang benar-benar open banget. Bahkan lihat dari arah Bir ada movement yang benar-benar berani banget, bahkan gak ada yang menembak sama sekali ke arah bagian Buah Gaming. Ya ini rotasi mereka tuh kayak betul-betul dikasih jalan sama semua tim gitu. Tiba-tiba rotasi di arah open field, tapi mereka cukup aman. Dan ada Parajin sudah mulai jongkok, dan dia gak sadar Bir. Ada satu orang di sebuah vehicle dan dia gak sadar, tembakan dari bagian belakang, dan surprising playernya masih belum mampu. Ternyata tembakan datang bukan dari Parajin, melainkan dari tim Orange yang ada di bagian belakang. Dan Parajin masuk di waktu yang tepat. Satu orang dipulangkan dengan begitu mudah, tapi membuka posisinya ke arah Bonafide. Ya betul, dan nampaknya dari arah Parajin juga udah mulai membuka lagi movement yang masuk ke bagian atas, dimana dari arah box akan jadi targetkan, tapi Bonafide juga berhasil berusaha untuk mendapatkan knockdown. The last man standing dari Eagle Esport didapatkan oleh tim Bonafide. Satu tim kembali dipulangkan karena lobby, dan Bonafide masih bertahan termasuk RRQ. Mort yang menjadi last man dari RRQ masih bertahan sejauh ini, tapi Geekfam unggul karena mereka satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 anggota mereka. Yes betul, tapi top 4 ada 2 perwakilan dari Indonesia. Ayo kita gaungkan lagi hashtag IndoPride-nya, dan nampaknya lihat juga dari arah tim ATS, Galaxy dan juga Mort masih berusaha untuk memberikan tenaga yang semaksimal mungkin untuk mereka bisa mendapatkan placement sebaik mungkin. Ini Mort gue rasa tinggal berdoa sih. Berdoa supaya dia bisa mendapatkan placement lebih baik dibandingkan hashtag 4 ke lobby gitu. Karena area dia tuh benar-benar kosong banget. Asal dia nggak ganggu perangnya Bonafide aja.
Gua rasa posisinya dia bakal aman banget dan bisa sampai di hashtag ketiga untuk posisi dari Mort. Ya, betul. Tapi dari arah Virtual juga udah melakukan karena game belakang di mana dua player dari arah tim Bonafide udah mulai low juga akan coba dilontarkan satu buah granat dari arah seorang sniper ke depan akan coba dilambungkan 3-2-1 dan splash damage-nya mampukah melukai player dari tim Bonafide tapi ternyata masih belum bisa menyentuh player dari arah tim Bonafide. Iya, dan Geekfam setupnya gue suka sih. Mereka nge-split karena dua titik yang berbeda, tapi satu persatu sudah mulai tumbang dan RRQ masih bertahan. Last man standing Mort bisa mendapatkan hashtag yang ketiga, tapi Bonafide dan juga Geekfam mereka bakal commit karena mereka sudah berdekatan banget kali ini. Mungkin yang diprediksi jumlahnya agak sedikit berbeda ya antara 4 lawan 4 karena masih ada 8 orang yang bertanding juga kali ini bakal ada close combat. Refrag terjadi dan bot menumbangkan satu pemain. Masih ada satu lagi yang bersembunyi di balik sebuah gundukan dan bakal ada komit pun dilakukan oleh Bonafide. Satu kembali tumbang dan kali ini dari Geekfam hanya menyisakan satu pemain mereka saja sementara Bonafide masih ada dua player yang bisa bermain. Bakal dilemparkan ke bagian depan Ucup, memberikan free fire berdekat seorang Desus yang bakal mendekat ke tim Bonafide. Dan Topik bakal mereka lakukan satu berhasil mereka amankan, tapi reload time yang tidak tepat dialami, tapi granat dari Mort dari arah belakang memulangkan Bonafide karena lobby dia masuk di waktu yang tepat dan Mort bakal melemparkan granat berikutnya. Satu orang bakal di-secure kali ini dan granatnya masih belum mampu untuk mendapatkan seorang QB. 1 lawan 1 kali ini, Win. Yes, betul. Dan juga dari tadi QB mereka punya waktu lebih lagi untuk mereka bisa healing, tapi nampaknya boostingan yang QB punya itu nggak banyak lagi dan bahkan akan coba berhadapan dengan Mort 1 lawan 1. Mort sudah mulai mengetahui letak pasti dari arah seorang QB, terlihat diimpit dan lihat akan coba di-spray down menggunakan M4-nya tapi diganti dengan granat dilontarkan masuk ke bagian depan dan menggunakan UMP diganti dari arah seorang Mort dan juga Mort QB akan coba ditaklukkan oleh seorang Mort dan ini dia winner chicken dinner Winner chicken dinner untuk RRQ di game yang kedua dengan jumlah elimination yang memang tidak terlalu banyak, tapi posisi mereka untuk circle yang terakhir mereka mau